belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Ratna. Pak Edi, jenengan kemarin katanya teman-teman lembaga saya ya, ada apa Pak Edi? Iya Bu Ratna, Masya Allah, orang penting. Kayaknya sulit untuk dijumpai ini. Iya Bu Ratna, kemarin saya itu kebetulan pas di sampingnya sekolahnya Bu Ratna. Jadi saya mampir lah, pengen curhat Bu Ratna, pengen ngomong dengan. Ya, oh, alhamdulillah Pak Edi ya, sekarang kita bisa bertatap muka Pak Edi. Bertatap muka, kita bisa sharing-sharing Pak Edi ya. Pak Edi, apa Pak Edi tujuan jenengan kok kemarin datang ke lembaga saya Pak? Sebetulnya apa tujuan jenengan Pak Edi? Gini loh Mbak Ratna, kenapa tuh saya kok kebetulan ke situ, pengen sharing sama sampean, pengen ngobrol-ngobrol sama sampean. Ini ada sesuatu yang perlu saya pecahkan Bu Ratna, tapi saya sendiri gimana ya, merasa sedikit kebingungan. Makanya saya minta teman. Nah, untuk jenengan saya ajak konsultasi atau mungkin saya ajak untuk sharing. Gini, saya punya siswa Bu Ratna. Dia itu mutasi dari Jawa. Sikap dan sifatnya itu keras sekali. Menurut saya kepingin bisa dengan temannya itu saling bersama, kemudian saling menghormati, itu yang perlu saya ingin ngobrol-ngobrol sama jenengan. Jelas Pak Edi, jelas. Pak Edi, dari tujuan Pak Edi ke sini sudah jelas kan. Pak Edi kan sebetulnya punya murid dari luar Jawa. Intinya kan untuk adaptasi ya Pak Edi ya. Adaptasi dengan temannya, dengan sekitar ya. Dari ini Pak Edi, apa yang Pak Edi bisa identifikasi Pak dari permasalahan ini Pak Edi? Iya, gini Bu Ratna. Setelah saya lihat-lihat dan saya pantau anak tersebut, dari beberapa hari saya lihat dan saya identifikasi, ternyata anak itu betul-betul punya rasa sifat keras kepala. Dan juga wataknya juga begitu keras. Kesenggol sedikit saja sama temannya dia gampang. Nah itu, kalau sama temannya tiap hari pasti ada yang bertengkar itu pasti. Nah itu yang saya selama ini gimana caranya untuk anak itu bisa sadar terhadap temannya itu dianggap teman yang baik, bisa saling menyayangi, menghormati, saling kerjasama gitu loh, Bu Ratna. Ya Pak Edi, sekarang dari identifikasi masalah Pak Edi ya, dari rentang angka 1 sampai 10 Pak. Kalau jenengan sudah berada di posisi angka berapa Pak? Selama ini setelah saya identifikasi sama teman, posisi saya pada ke-7. Karena apa? Saya bicara kalau dia itu setelah bertengkar, kemudian saya tanya kenapa, siapa yang mendahului, dia sadar, ya toh? Dan mengatakan iya. Tapi besoknya lagi, seperti itu lagi. Berarti sehingga apa yang saya itu seakan-akan masih belum optimal itu yang saya harapkan anak tersebut. Begitu Bu Ratna. Pak Edi tadi masih ada di posisi angka 7 ya Pak Edi ya. Sekarang kalau Pak Edi ingin berada di angka 10 Pak Edi,
apa yang bisa Pak Edi lakukan Pak secara optimal? Oh gini, Bu Ratna. Untuk mengenai bisa mencapai ke angka 10, saya punya beberapa rencana. Pertama, saya akan memberikan pengertian kepada teman-teman sejawat agar bisa juga menasihati terhadap anak tersebut. Karena saya guru agama, Bu Ratna. Ketemu saya itu hanya 1 minggu 4 jam. Nah, untuk sehari-harinya kan guru kampus. Maka saya juga kolaborasi dengan guru kampus bagaimana anak tersebut supaya memiliki hal yang belajar, beradab teman, bisa sama. Itu yang saya rencana kolaborasi. Sama-sama anak tersebut dikenali. Kita kasih pengarahan. Itu yang pertama. Menurut saya, Bu Ratna. Kami Usaha yang dilakukan Pak Edi tadi sudah melakukan pendekatan Pak ya dengan anak itu sendiri ya. Kemudian kelasnya. Karena Pak Edi kan guru pendidikan agama Islam Pak ya, ketemunya kan hanya 1 minggu sekali, itu pun hanya 4 jam pelajaran Pak Edi ya. Mungkin ada hal lain Pak Edi yang bisa dilakukan Pak selain dengan kolaborasi dengan guru kelasnya Pak Edi. Iya, gini Bu Ratna. Selain apa yang saya sampaikan tadi, saya juga punya rencana waktu-waktu cari momen yang tepat, konsultasi dengan kepala sekolah. Kami ingin mengajak teman-teman dan siswa memutar film atau dulu tentang bullying yang ada kaitannya dengan kekerasan. Karena apa? Tujuan saya juga tidak hanya pada ini, yang lainnya juga supaya sama-sama punya rasa. Kita itu adalah teman, jangan sampai punya rasa sampai punya rasa ingin membuli dan sebagainya. Jadi itu yang terakhir untuk yang perlu saya kolaborasi dengan teman, dengan siswa. Kalau toh itu nanti belum maksimal mencapai 10, skala 10, saya punya rencana paling jitu saya kumpulkan kepala sekolah, koordinasi dulu, ayo kita laksanakan pertemuan semua stakeholder, baik itu kepala sekolah, kemudian guru, wali murid, dan juga wali murid. Untuk yang ada kaitannya dengan masalah agar di sekolah aman untuk anak saling menghormati, menghargai dan saling menyayangi sama teman. Itu yang saya inginkan paling terakhirnya Bu Ratna. Tadi rencana-rencana Pak Edi yang Pak Edi sampaikan ini kalau menurut Pak Edi ya, ini akan dilakukan Pak Edi dalam waktu dekat atau butuh waktu beberapa lama lagi Pak Edi? Iya. Saya begini, kalau kita itu kolaborasi dengan teman, insya Allah bisa saya lakukan dengan cara dekat. Tapi untuk kolaborasi dengan semua stakeholder, itu insya Allah ya kita paling tidak kita laksanakan pada setelah semesteran. Biasanya kan kita ngambil rapot, kumpul dengan wali murid, sekolah, komite itu. Insya Allah itu yang nanti bisa disisipkan oleh Bapak Kepala saya selaku guru agama. Karena itu merupakan tanggung jawab saya untuk selaku mendidik moral anak itu loh, supaya punya rasa toleransi, menghargai teman, beban saya selaku guru agama, tidak bisa menyampaikan tersebut. Itu yang saya inginkan seperti itu, Bu Ratna. Mohon maaf itu yang sementara ini. Berarti dari penjelasan Pak Edi tadi, Pak Edi berarti ada rencana dalam waktu dekat dan waktu yang agak lama ya Pak Edi ya, untuk semester.
Pak, ini yang jadi pertanyaan saya, komitmen apa Pak Edi yang Pak Edi lakukan atas Iya. permasalahan anak ini, Pak? Komitmen saya begini, Bu Ratna. Sebelum kita memberikan semacam anjuran, instruksi ataupun harapan terhadap anak jadi anak yang baik dan anak yang bisa kerjasama dengan teman, ya saya dari diri saya sendiri. Nah, dan juga nanti akan kolaborasi dengan teman. Itu tujuan saya begitu. Kalau kita lakukan mulai dari diri sendiri, kemudian kita sama teman baik, semua siswa juga baik, sama-sama guru juga baik, insya Allah itu nanti akan dilihat dan dibantu dengan sendirinya, Bu Ratna. Itu yang bisa saya lakukan nanti. Pak Edi, terus ini Pak Edi, masalah komitmen tadi ya. Terus siapa Pak Edi yang selain Pak Edi ya, siapa saja yang bisa membuat komitmen ini, Pak? Iya, untuk yang bisa membuat komitmen, ya mestinya menurut saya ya semua siswa dan semua stakeholder yang ada di lembaga, lebih-lebih yaitu Bapak Kepala Sekolah mestinya ya. Jadi kita mendukung semua program yang ada dan tanggung jawab yang ada di tetap Bapak Kepala Sekolah. Itu Bu Ratna menurut saya selama ini. Tapi kita tetap berusaha dan berupaya untuk itu. Pak Edi, dari rencana-rencana jenengan ya, udah rencana yang akan datang dalam waktu dekat dan waktu lama. Mungkin lain kali Pak Edi ya, lain kali jenengan bisa menyempatkan waktu Pak Edi yang rencana jarak dekat Pak Edi ya. Kalau sudah tolong saya dihubungi Pak Edi ya. Bu Ratna sudah ada kemajuan Bu Ratna anak tersebut misalnya Pak gitu yang jadi permasalahan misalnya sudah tidak sering mengganggu temannya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi Pak Edi di waktu dekat ya Pak Edi ya. Jangan bosan-bosan Bu Ratna saya untuk sharing pada jenengan. Terima kasih atas waktu yang diberikannya ya. Pak Edi, saya yang terima kasih sudah diberikan kepercayaan oleh Pak Edi. Sudah diberi kepercayaan oleh Pak Edi untuk dijadikan tempat sharing Pak Edi ya, tempat sharing. Mungkin hal ini Pak Edi ya tidak hanya terjadi di lembaga jenengan saja Pak Edi, di lembaga saya juga mungkin ada ya. Mungkin saya juga pernah mengalami Pak Edi. Ini sharing-sharing kita bisa membuat manfaat, membawa manfaat Pak Edi. Pak Edi, kalau ya Pak Edi, ini yang terakhir Pak Edi ya. Berarti ini yang terakhir, berarti usaha yang dilakukan Pak Edi sudah jelas. Kemudian untuk siswa itu sendiri gimana Pak Edi? Untuk siswa itu saya dekati itu tadi Bu. Kemudian setelah itu ya baca jadi anak yang sabar, baik. Itu menurut saya Bu. Ya nanti kalau ada perkembangan yang lebih baik lagi, insya Allah saya sampaikan Bu Ratna bincang-bincang kita pada lain waktu. Juga perubahannya atau mungkin ada hal positif tentang apa yang kita bicarakan hari ini, karena ya. Semoga anak itu bisa berubah Pak Nggih. Tidak hanya anak itu sendiri, tapi semua anak bisa mengikuti arahan dari Pak Edi pada khususnya dan semua warga sekolah di Pak Edi pada umumnya sehat-sehat selalu Pak Edi itu yang utama, sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa berjumpa lagi Pak Edi, berjumpa lagi Pak Edi ya. Pak Edi ini kan Pak Edi ya, kita berjumpa lagi meskipun kita dekat, tapi kalau tidak koordinasi Pak Edi ya, kita tidak akan pernah bertemu atau kita tidak pernah sharing.
Makasih Bu Ratna ya. Mudah-mudahan kasih umur panjang, kita masih ketemu lagi dan bisa bekerja lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih kembali Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.